Oke. Shalom Bapak Ibu. Saya ini dari semuanya ini pasti berasal dari perenungan ya Bapak Ibu ya. Yang saya renungkan itu ya kadang tidak semata-mata di garis yang lurus. Kalau kita ngomongin tentang mau masuk surga itu standarnya apa sih? Menjadi manusia baik. Betul Bapak Ibu? Percaya Yesus. Yesus ngapain, kita nggak ngapain. Itu hal yang maksud saya yang perlu kita ambil, kita teliti. Cuman banyak pertanyaan itu yang bagi saya itu melenceng keluar dari jalur. Tapi saya harus menemukan jawabannya. Contohnya begini, bisakah iblis bertobat? Menurut Bapak Ibu bisa enggak iblis itu bertobat? Ingat, pikiran kita itu selalu mengalami dikotomi. Dua hal yang terpisah secara utuh satu sama yang lain. Yin lawannya selalu yang, baik selalu buruk. Kejahatan dengan kebaikan, betul, selalu ada pikiran yang kayak begitu. Nah, untuk sebenarnya direnungkan dulu ya, apakah iblis bisa bertobat atau tidak? Mari kita merenungkan, apakah Allah itu Allah yang maha adil? Menurut Bapak Ibu gimana? Ya Pak, itu maha adil. Yang kedua, Allah itu memandang semua pihak itu sama dan setara. Wujud dari Allah itu adil, maka Allah itu memandang semua pihak sama dan setara. Maksudnya semua ciptaan yang berasal dari Allah yang menggunakan selem dan demutnya. Saya tidak ngomongin, Pak, manusia sama kambing beda atau sama, ya itu tidak usah kita bicarakan hari ini. Kambing jelas berbeda dengan manusia, karena ada unsur penciptaan yang lebih yang Tuhan berikan buat manusia. Demikian, jadi kita batasin bahwa waktu zaman penciptaan itu ada makhluk surgawi yang bersumber dari Allah. Kita cuman ngomongin antara manusia, Allah sendiri sebagai pencipta, di situ ada manusia, ada iblis dan ada Yesus. Betul, Malak Yahweh atau malaikat. Jadi ada 3 unsur yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, manusia, iblis dan Yesus. Kalau berdasarkan urut-urutan, kira-kira makhluk surgawi mana yang diciptakan? Yesuslah, Malak Yahweh. Hikmat kalau kita mengenal. Kenapa? Karena Tuhan memiliki hikmat pada permulaannya. Itu yang diajarkan selama ini. Betul Bapak Ibu? Oke. Terus yang kedua yang diciptakan siapa? Adalah si iblis. Mengapa demikian? Saya bisa kasih penjelasannya nanti. Baru yang ketiga diciptakanlah manusia. Nah, pertanyaan pertama itu yang tidak kalah serunya itu apakah Tuhan itu baik? Kita harus punya jawaban pasti Bapak Ibu. Sebelum kita ngomong apakah iblis ini jahat, kita harus punya satu pola pikir yang tepat, apakah Tuhan itu baik? Tuhan itu baik enggak? Mengapa kok Tuhan itu baik? Saya mengejar perenungannya itu sampai ke arah sana Bapak Ibu. Apakah Tuhan itu baik? Ya Tuhan itu baik, tapi di mana baiknya? Kenapa? Karena ada salah satu, ini bentuk yang salah ya, ganti ke slide. Apakah Tuhan baik? Pada mulanya, pada awalnya Tuhan itu baik? Baik. Saat ini baik, selama-lamanya baik. Kenapa? Karena saya nyanyi lagunya kayak begitu Bapak Ibu. Reasoningnya masuk akal enggak kalau kayak begitu? Tidak boleh. Tapi Anda lihat ya, mengapa Tuhan dikatakan baik? Kita mengacu kembali kepada Alkitab. Yang pertama, coba kita tunjukkan apakah Allah itu Allah yang baik. Yang pertama, ini sudah dikoreksi sama Pak David. Saya belajar banyak hal dari Pak David. Di Ratapan 3 ayat 38, Pak Handoko enggak usah khawatir Pak, saya yang bacain semua. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ini sudah dikoreksi sama Pak David Bapak Ibu, betul? Koreksinya dari mana? Bukan dari Pak David sendiri, tapi dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya atau ya? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada
kegelapan. Tidak ada niat yang buruk sama sekali bagi Allah untuk manusia ataupun untuk ciptaan yang lain. Apalagi penegasan jawab Yesus, kalau Anda buka di Alkitab Anda, ini warnanya merah. Di bagian Lukas 18 ayat 19, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Contoh dasar pemikirannya begini, manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu, betul? Tapi Allah masih tetap, ketika manusia jatuh dalam dosa untuk pertama kali, Allah Bapa ngapain? Allah itu ngapain? Ngambil kulit binatang dipakaikan ke manusia. Terus kemudian selama perjalanannya ketika manusia jatuh dalam dosa, diberikan penebus enggak? Yaitu wujud kebaikan Allah. Kenapa? Karena Allah itu enggak mau kalau manusia itu gelundung masuk ke dalam neraka. Karena begitu besar kasih Allah buat manusia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Ya atau ya? Itu wujud semua yang Allah perbuat buat kita. Sampai di sini kita putuskan bersama-sama Allah itu baik. Setuju Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita ganti ke slide berikutnya. Apakah iblis itu jahat? Oke, kita lihat dulu. Yang pertama sekali, apakah pada mulanya iblis itu jahat? Pak, namanya iblis itu jahat, Pak. Namanya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya iblis itu jahat. Kalau Anda punya pikiran begitu Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan yang baik, Anda setuju Tuhan itu baik? Menciptakan satu entitas yang jahat untuk dibandingkan dengan dia. Aku yang baik, ini yang jahat. Itu masuk bagian perenungan saya, sehingga kalau kita terjebak dalam perenungan itu Bapak Ibu, kita akan memikirkan gini, Tuhan ini sak karpe dewe, Tuhan ini semena-mena, iya atau iya? Ada yang kurang jelas di sini. Mohon maaf kalau pikiran saya rumit, kalau pikiran saya bulat, tapi saya mau cari jawaban yang firm bahwa Tuhan itu sangat baik, sementara iblis ini kita teliti dulu. Setuju Bapak Ibu? Kita harus punya premis dulu. Pada mulanya, kan gini, kalau Bapak ini baik, Allah yang baik, mestinya ciptaannya adalah ciptaan yang sungguh amat, yang baik, sungguh amat baik, betul? Tapi mengapa ada iblis yang jahat? Desain mana kok sampai iblis ini jahat? Perlu kita teliti enggak? Perlu kita renungkan enggak? Perlu kita pertimbangkan enggak? Halo? Perlu? Perlu? Mari kita bedah lagi, kita kupas lagi. Berikutnya, untuk direnungan, bila iblis jahat, nah Allah adalah Allah yang baik, tapi mengapa iblisnya jahat? Terus kapankah iblis berbuat dosa tidak menyukakan Allah? Dan apa yang dilakukan iblis? Yang paling penting begini Bapak Ibu, bisakah iblis bertobat? Oke, kita langsung agak masuk ke konklusi ya, kita jump to conclusion, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Anda kalau melihat manusia itu mulanya bagaimana Bapak Ibu? Manusia ini pada mulanya baik ya, setuju ya. Tetapi di dalam Kejadian 3 yang terjadi adalah manusia mau mendengarkan omongan si jahat. Sehingga dia menjadi berdosa. Karena berdosa, maka dikategorikan manusia ini jahat. Sehingga dibutuhkan penebusan. Itu kan ceritanya yang kita percaya. Iya atau iya? Oke. Terus kemudian setelah manusia ini jahat Bapak Ibu, dia bisa bertobat enggak? Bisa. Firm mengatakan bahwa manusia bisa bertobat, berubah pola pikir, sehingga dia bisa kembali ke positifnya. Selama ada syaratnya yang harus dilakukan, iya atau ya? Kalau iblis bagaimana?
Kalau iblis ini diciptakan bahwa dia itu dari awal sudah minus, sudah jahat, terus bagaimana mungkin dia akan merelakan dirinya, Tuhan, kamu kan yang ngatur saya untuk jadi jahat. Betul? Anda yang ngatur saya untuk jadi jahat. Jadi kalau saya ini menjahati manusia, ataupun saya gelundung masuk ke dalam neraka, itu bukan by design saya, tapi maumu yang kayak begitu. Kalau Anda mau mempertimbangkan ini lebih lanjut, Allah kayak apa yang kayak begini? Setuju? 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 Jadi gini Bapak Ibu, marilah kita ditatar untuk merenungkan yang Pak David ceritakan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun buat kita. Itu saya rasa tatarannya tidak sekedar sesederhana yang dari gereja lain. Kita itu ditatar untuk kayak bawang Pak Tony juga nek ngoncek sampai ketemu titik yang paling dalam, ya atau ya? Ayo kita perkarakan ini lebih lanjut. Bapak Ibu, kita sekarang lihat di Alkitabnya. Mari kita buka di dalam Yehezkiel 28, 12 sampai 17. Lompat 2 slide. Oke, saya bacakan ya. Agak kecilan, mohon maaf. Di sini saya ambil kata-kata yang penting aja. Maksudnya bagian yang saya ingin tonjolkan, Bapak Ibu sisanya Anda baca di rumah. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan tentang mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah dari gambar kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Jadi Tuhan mengkonfirmasi melalui nabinya Yehezkiel ngomong tentang satu sosok. Di mana sosok ini kalau kita narasikan itu tidak akan ketemu bahwa ini benar-benar Raja Tirus. Yang ada ini adalah gambar figuratif dari keberadaan si iblis. Jadi yang disampaikan di sini, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Jadi mulanya Bapak Ibu, iblis ini posisinya indah. Lebih lanjut, ini ya nanti kita compare, kita paralelkan. Ternyata gatuk. Gatuknya bagaimana? Di ayat 13 dikatakan, engkau di Taman Eden. Ketemu siapa di Taman Eden? Ketemulah si Adam dan si Hawa. Cocok enggak ceritanya? Bahkan sampai gini, di ayat 15-nya, engkau tak bercela saya ulang, Yehezkiel 28 ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kapan kecurangannya? Ya kita naik turun satu ayat ternyata waktu di Taman Eden lah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh si iblis. Itu salah satu. Mengapa demikian? Nanti ya, jadi di bagian ayat yang lain kita nanti akan bisa melihat bahwa sosok ini dia sombong, dia angkuh, dagangnya curang, penuh kekerasan dan berbuat dosa dan seterusnya. Nah, di Kejadian 2 ayat 28, oke gambarnya sudah keluar. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di situ tempatkannya makhluk manusia yang dibentuknya itu. Ini loh pertemuan yang diatur antara manusia dengan si iblis. Bapak Ibu, kita itu cenderung untuk memikirkan bahwa apa sih fungsi manusia itu? Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Banyak yang ngomong kita itu untuk memuji, untuk menyembah. Bapak Ibu, kalau definisinya cuma sesimpel itu, kita tidak akan pernah. Kalau kita memiliki definisi untuk memuji dan menyembah, malaikat suaranya lebih bagus kok daripada kita. Betul? Jadi tidak cuma itu Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, berdasarkan apa yang sudah kita terima dan kita pelajari,
manusia ini kan menjadi barang bukti, betul enggak? Untuk menunjukkan bahwa iblis itu salah, berdosa. Jadi fungsi manusia sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa iblis ini bersalah. Tapi di manakah letak kesalahannya iblis? Karena dia mau menyamai Allah, ya atau ya? Halo? Boleh enggak makhluk ciptakan menyamai penciptanya? Apa sih definisinya? Saya jadi sungkan, ada yang mau tidur soalnya. Jadi begini, apakah kesalahan iblis kalau cuman mau menyamai penciptanya? Bapak Ibu, kalau iblis mau menyamai Tuhan, artinya iblis itu butuh Tuhan enggak? Halo? Butuh Tuhan enggak? Apakah iblis butuh Tuhan? Dengan kayak begitu, itulah yang menjadi sumber dia dikatakan sombong, sumber dia dikatakan tidak berkenan di hadapan Bapa. Kita ini budak, kita diajarkan kalau kita ini budak. Budak itu tergantung sama juragan. Kalau juragan ngomong, makan, iya tuh ya? Kalau Tuhan tidak menyuruh kita makan, kita ngapain? Ya silakan untuk majikan, apa yang Tuhan mau, apa yang juragan kita mau, kita kerjakan. Tapi kalau, dan akankah kita berterima kasih ketika juragan kita menyuruh, makan. Itu sudah dibahas ya. Jadi gini, manusia itu menjalankan apa maunya Tuhan. Dan Tuhan kalau kamu pun mau menyiksa aku rela. Saya pernah baca ada komentar, Tuhan, aku mau kok masuk ke neraka asalkan engkau ada di sana. Kenapa? Karena pengabdian kita sebagai manusia itu harus sempurna. Kalau enggak Bapak Ibu, yang dilakukan adalah Anda kayak iblis enggak? Halo, nangkep sampai di situ. Apakah jadi gini, kalau Anda, kalau kita, kalau saya tidak membutuhkan Tuhan, samakah posisi kita dengan iblis? Halo? Halo? Sama. Dan yang lebih luar biasa, apakah iblis bisa bertobat? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah Tuhan pernah memberikan kesempatan bagi iblis untuk bertobat? Mestinya pernah. Tapi peristiwanya apa Pak? Bu, betul enggak? Yuk kita lihat bareng-bareng di slide berikutnya. Sini, ini maksudnya matanya iblis. Dia menyaksikan betul bahwa Tuhan memberi perintah buat Adam dan Hawa apa? Kalau makan buah ini kamu akan mati. Iblis tahu enggak? Tahu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Iblis tahu enggak? Saya jawab, tahu. Terus kemudian tapi Bapak Ibu di sisi lain di situ dikatakan, jadi yang pertama ya kata kuncinya adalah kamu manusia akan mati. Dan menjadi kenyataan enggak Bapak Ibu? Adam usianya sampai 900 sekian. Hawa tidak dituliskan, tetapi semua keturunannya Adam sampai sekarang mati semua enggak? Siapa yang enggak mati? Cuma ada 2. Yang diperdebatkan, maksudnya tidak ada tulisannya secara pasti, yaitu Musa dan Elia. Sama Henok. 3 ya. Tapi yang lain adalah mati. Jadi iblis membuktikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa manusia ini mati. Jadi kalau manusia itu jatuh dalam dosa, mau menjadi sama kayak iblis alias tidak membutuhkan Allah, iblis akan mati enggak? Manusia mati kan? Kalau manusianya mati, iblisnya mati enggak? Suatu saat akan dimatikan sama Tuhan enggak? Pasti dimatikan sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi apakah iblis bertobat waktu itu?
Bedanya apa? Matinya manusia itu sifatnya sehari. Hari itu juga kamu akan mati. Jadi iblis itu cuma sekedar menyaksikan, oh iya, kalau kamu kayak begini, kamu akan mati. Tuh Tuhan, bener kan? Artinya manusia ini memiliki kecenderungan, di sisi iblis nih, manusia ini memiliki kecenderungan untuk tidak mau taat kepadamu. Makanya dia mati, dia mengikuti aku dan dia mati. Aku yang menang Tuhan. Anda nangkep pola pikirnya? Iblis merasa jumawa di sini. Iblis merasa sombong di sini. Bahwa benar 1-0 saya yang menang, Tuhan yang salah. Oke, saya lanjutkan. Tapi Bapak Ibu, apalagi ini, karena tidak berkenan, maka akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden. Sementara terhadap iblis, Tuhan ngusir enggak? Tuhan masih bisa kok ketemu, salah. Iblis masih bisa kok dalam kitab Ayub bertemu dengan Tuhan. Betul? Betul? Iblis masih semaunya sendiri. Kenapa? Karena rules of the game-nya itu belum terbentuk. Karena waktu itu belum ada manusia yang membuktikan bahwa aku mau submit Tuhan, aku mau tunduk kepadamu, aku mau menuruti engkau adalah subordinasiku yang harus aku layani. Masih belum ada buktinya. Betul? Jadi iblis masih sekarpe dewe. Betul? Tapi yang pasti hukuman buat manusia sudah terjadi. Manusia mati? Betul, manusia mati. Tapi Bapak Ibu, iblis tidak tahu bahwa kematian sebenarnya adalah hadiah atau berkat. Kematian itu hadiah atau berkat? Itu kutuk atau berkat? Halo, kematian itu kutuk atau berkat? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Kematian itu adalah berkat. Kalau orang tidak bisa mati, kejahatannya bagaimana Bapak Ibu? Saya kasih contoh, ada manusia nih. Kalau manusia ini, ngomong aja levelnya mafia. Salah, enggak usah manusia yang baik. Manusia yang baik, tapi kondisi ekonominya enggak baik, cita-citanya apa? Ndak popo aku soro, yang penting anak saya lebih baik. Betul? Itu manusia yang baik. Manusia yang jahat bagaimana? Saya mafia. Aku ndak apa-apa melakukan ini semua, kejahatan dan lain sebagainya, yang penting anakku ndak soro. Sama ndak kesimpulannya? Pak, ada mafia yang tega mengorbankan anaknya. Bapak Ibu, itu satu dari sekian. Itu benar-benar manusia yang memang tidak layak, yang mungkin dari sononya sudah kongslet atau apa yang terjadi dalam otaknya sehingga memang dia tidak layak diselamatkan. Tetapi yang saya bicarakan, manusia secara umum sekalipun jahat, sekalipun dia kondisinya tidak enak, tetap kepingin anaknya menjadi anak yang lebih baik. Iya atau iya? Jadi kematian adalah solusi supaya manusia bisa mencapai yang namanya progresivitas. Ini loh jawabannya mengapa kok Anda pernah merenungkan enggak? Kenapa kok yang berdosa siapa? Adam sama Hawa yang pertama, betul? Tapi mengapa kok Tuhan Yesus tidak langsung menyelesaikan penebusan di kayu salib ketika manusianya cuma 2? Pernah memperhitungkan itu, pernah mempertimbangkan itu? Halo? Kalau waktu Adam dan Hawa, itu Tuhan Yesus sudah datang, sudah membetulkan, mengkoreksi, mati di kayu salib, kan enak, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Itu yang Anda mau dan saya mau, iya apa iya? Setuju apa enggak? Gak seru katanya Pak Adi, bukan masalah seru, enggak seru Pak Adi. Tapi manusia melalui pola pikirnya masih perlu dibina di otak-atik enggak? Jangan lupa Adam dan Hawa itu manusia primitif. Kelakuannya manusia primitif apa? Anaknya loh masih bisa saling bunuh-bunuhan. Siapa yang bunuh-bunuhan? Kain sama Habil. Terus cerita yang lain. Aduh, Anda kalau ngelihat ya, ceritanya Lot tidur sama anaknya sendiri, kok gak ngerti piye.
Itu kan model manusia-manusia primitif yang mungkin, ya enggak apa-apa lah aku tidur sama bapakku, yang penting ada keturunan untuk yang selanjutnya. Pikiran kayak apa yang kayak begitu? Perbudakan diizinkan dan seterusnya. Tapi dengan kematian, oh anakku harus lebih baik. Dampaknya secara global Bapak Ibu, manusia mengalami progresivitas, kenaikan, kebaikan, hukum yang terus berubah, sampai akhirnya saat yang tepat di mana Yesus ini hadir. Nah, kalau belum disalib dulu, Yesus hadir. Oh, kalau gitu gambarnya gini. Nah, apa? Bayi maksud saya. Yesus hadir. Yesus hadir di dunia di dalam palungan. Nanti dikoreksi ya Pak ya. Katanya di dalam rumah, tidak di palungan. Palungan ini numpang lahirnya, tapi nanti pada saat raja itu ketemu, saya baca itu ketemunya di rumah kok. Jadi Yesus hadir di bumi. Sampai sini nangkep, kenapa kok enggak hadirnya itu pada saat di zamannya, mana gambarnya? Adam dan Hawa, tapi kenapa kok hadirnya pada saat berapa ribu tahun? 2000, 3000, 4000 tahun Pak. Mulai dari Adam, konon 4000 tahun sejak Adam sampai dengan zamannya Yesus hadir. Kenapa butuh 4000 tahun? Supaya progresivitas manusianya itu terjadi. Manusia menjadi semakin baik. Tapi adakah yang sempurna? Mohon maaf Bapak Ibu, dari sekian jumlah manusia, dari zaman Adam sampai ini, yang berkenan buat Tuhan siapa? Halo? Yang disebut ya, yang disebut Musa. Habis Musa siapa? Nuh, Henok, Elia, Daud dipertanyakan. Salomo dipertanyakan. Tapi ada progresivitas. Lama-lama tambah lama tambah ada manusia yang berkenan buat Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Mulai dari zaman Yesus sampai sekarang, siapa orang yang berkenan buat Tuhan? Minimal 11 muridnya, iya atau ya? Dan di tempat ini mungkin kita masih belum tahu, ada Pak Tony, ada Mak Erkin, ada Pak Kosan, ada Cik Dep, Pak Andoko, Pak David. Kenapa? Karena sudah ada contoh. Tapi maaf, saya melompatnya kejauhan. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa kematian sebenarnya adalah berkat. Sampai pada saatnya ketika manusia sudah berprogresif, memiliki pola kebaikan yang lebih dari cukup dan berkembang seterusnya sampai akhirnya Yesus dilahirkan di dunia. Tapi tetap dari pandangannya adalah iblis masih 1-0. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, di situ keluarlah yang pertama kali. Di zaman kejadian tadi itu, yang namanya proto-euangelion. Kabar baik yang pertama. Yuk kita buka. Di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya siapa? Perempuan. Laki atau perempuan? Halo? Ngomongnya ke siapa ini? Ngomongnya ke Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi gambar yang di sebelah kiri Bapak Ibu, itu sebenarnya yang bawa itu ular menggigit kaki Yesus waktu di kayu salib. Yesus disalibkan dan ya ini bukannya saya otak-atik matuk ya. Ya memang demikianlah yang terjadi. Bapak Ibu, Anda meyakini enggak kalau memang ternyata bahwa perempuan Hawa, dari Hawalah sebenarnya keluarlah Yesus, keturunannya dari bibit wanita. Sesuai enggak dengan yang difirmankan sama Tuhan? Maksud saya gini, di situ ada gambar ya, tapi saya tuliskan lebih detail. Ini wanita atau ibu. Ini bapak atau pria. Oke. Ini Tuhan, ini manusia.
Ini Tuhan, ini. Oke. Adam itu Bapak Ibu, bapaknya siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Ibunya siapa? Tuhan. Ketemulah di sini Adam. Bisakah Adam menyelesaikan? Membuktikan bahwa dia korpus delikti yang baik, membuktikan bahwa dia bisa melawan iblis, membuktikan bahwa iblis adalah salah? Tidak bisa kan? Hawa itu jadinya dari siapa? Diambil dari tulang rusuk Adam, ya atau ya? Terus ibunya siapa? Tuhan yang mengotak-atik, betul? Bapaknya Tuhan, ibunya Hawa, salah asing mana? Pria. Bulet dewe Bang, pikiran saya kadang gitu. Di sini Hawa, maaf. Hawa bisa menyelesaikan permasalahan, bukankah karena Hawa akhirnya manusia jatuh dalam dosa yang memberikan. Tetapi jangan lupa, ada mengiyakan aja, sama. Nah, kalau manusia pria dengan manusia wanita, jadilah manusia yang lain. Bisa menyelesaikan permasalahan dengan iblis? Tidak bisa. Sehingga bibit yang dari manusia itu adalah pihak, ini kebalik ini. Ini Hawanya di sini. Disinilah Yesus itu dilahirkan dari siapa? Maria dengan campur tangan Tuhan. Dari grafik ini Bapak Ibu, betul enggak yang dinubuatkan Tuhan? Enggak mungkin dari sini, enggak mungkin dari sini, enggak mungkin dari sini. Jawabannya cuma dari sini. Pak, itu kan otak-atik matuk. Sabar, nanti saya jelaskan di Kisah 5 ayat 30. Nanti dulu, sabar. Jadi, kesempatan bertobat yang pertama, iblis ngapain? Sebodoh amat, cuek. Yang penting aku menang. Aku membuktikan bahwa manusia mau menjadi sama seperti saya. Oke, kesempatan kedua ada enggak bagi iblis untuk bertobat? Jawabannya Bapak Ibu, waktu dia disalib. Mungkin ada yang lain-lain, tapi yang major yang saya tangkap, waktu kesempatan kedua bertobat adalah pada saat Yesus disalib. Mengapa? Lihat ya, di Matius ini tertuliskan di ketiga Injil. Di Matius ngomongnya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa, bukit-bukit batu terbelah. Di Markus 15 ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di Lukas 23 ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Apakah arti tabir bait suci terbelah menjadi dua? Iblis melihat loh, tabir ini bisa terbelah. Manusia menjadi berkenan karena ada satu orang yang mengorbankan dirinya. Iya atau iya? Mestinya iblis kalau tahu ini harusnya bagaimana Bapak Ibu? Tobat enggak? Kenapa? Karena ada manusia yang mau mati sampai dia berhasil bangkit. Mengapa kok bangkit? Karena dia berkenan. Dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Mengapa kok Yesus itu bisa bangkit? Halo? Ini kan yang mau dibandingkan kan antara iblis dengan Yesus. Apa yang mau dibandingkan? Bahwa ada Yesus yang mau berkenan buat Bapaknya, Tuhannya nyuruh apapun dia lakukan, sampai pada akhirnya dia taat dan mati di kayu salib, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Ya atau ya? Jadi Yesus itu didengarkan karena dia mau taat bahwa dia aku Yesus adalah subordinasi dari Allah Bapa. Yang kamu mau pekerjaanku adalah melakukan kehendakmu.
Titik sampai di sana. Mestinya setelah iblis ngelihat ini, bertobat enggak? Tapi kenapa kok dia enggak bertobat? Di slide-nya coba ditayangkan. Oke, lihat ya. Iblis kan ngelihat Bapak Ibu, bahwa di Kejadian 2 engkau akan mati. Dia buktikan enggak manusia ini mati? Semua manusia mati kecuali 3. Musa, Elia, Henok. Betul? Tapi sekarang ada yang mati tapi bisa bangkit. Anda kok jadi iblis ngeri enggak? Ngeri kan? Jadi aku ini salah. Kalau Anda jadi iblis, Anda ngalah enggak? Apa nggak kroso enggak kalau Anda ada sesuatu yang salah dengan diri Anda? Mestinya tahu, mestinya kroso. Di slide selanjutnya, tapi mengapa kok tidak mau bertobat? Akhirnya dia ngerti bahwa Yesus sanggup, jadi skornya 1 sama. Dilanjutkan berikutnya, ini yang saya tadi sebutkan ayatnya. Dan karena Yesus sudah bisa, implikasinya apa? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan, menjadi suri tauladan, menjadi orang yang harus dicontoh. Iya atau iya? Iya atau iya? Tapi kenyataannya iblis belum bertobat. Apalagi sebenarnya? Dilanjutkan. Ini. Saya minta tolong ditampilkan, ini saya bertanya ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Bapak Ibu, saya mau tanya, Yesus itu disalibnya di mana? Di kayu salib atau di pohon? Halo? Coba dilihat. Dibukakan yang King James. The God of our fathers raised up Jesus. Tuhan membangkitkan leluhur kita, membangkitkan Yesus, mengadakan Yesus yang kamu bunuh dan gantung on a tree. Jadi Yesus itu dimatikan di mana? Disalib atau di pohon? Disalib atau di pohon? Ini tulisannya di mana? Pohon. Bapak Ibu, saya juga ketika melihat di TikTok ada yang bahas tentang ini, ternyata Yesus itu matinya di mana? Di pohon atau di salib? Ada yang tanya begitu. Bingung enggak? Ya bingung, tapi ya untunglah selama Anda mencari Tuhan kasih jawaban. Ini sebenarnya figuratif Bapak Ibu. Pohon apa? Anda tahu manusia itu jatuhnya di mana? Ketika dia makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Yesus dimatikan di mana? Klop enggak? Ini bukan otak-atik matuk Bapak Ibu. Yesus disalib, betul di kayu salib. Tapi kenapa kok dia tega nulisnya hanging on a tree? Kalau Anda enggak ngerti kan terima-terima aja. Nangkep ya? Nangkep enggak? Bahwa ini adalah gambaran bahwa figuratif bahwa Tuhan Yesus itu matinya memang karena dia ingin membebaskan kita dari kutuk pohon pengetahuan baik dan jahat. Kembalilah kepada pohon kehidupan. Pohon kehidupannya namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Dan iblis ngelihat enggak ini? Halo? Iblis ngelihat enggak? Apa yang iblis lihat? Gambarnya dong. Bahwa penggenapan atas Kejadian 3 ayat 15, protoevangelion, berita Injil yang pertama, kabar keselamatan yang pertama. Dan yang kedua, dia melihat bahwa dari pohon sudah dilunasi di pohon. Lalu kenapa kok iblis belum bertobat? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya kembali ke Yehezkiel.
Yeskiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Bapak Ibu, ya, kadang kita itu merasa kita baik-baik saja. Kita tidak perlu bertobat. Kita sombong, kita gengsi, kita keras hati. Ya, Anda kan kita itu rata-rata ya selalu berdalih, tenang, kita manusia. Manusia kalau jatuh dalam dosa, sudah ada Yesus yang menebus. Iya Pak ya? Benar enggak pola pikirnya? Awas ya, kalau sampai satu titik ketika Bapak sudah bisa melihat bahwa hati kita keras seperti halnya Firaun, selesai enggak kita? Halo? Jangan pernah berpikir bahwa iblis sejak semula desainnya jahat. Iblis itu by desainnya baik. Anda dan saya by design adalah baik. Tapi kalau kita salah melangkah, kita sombong, kita gengsi, kita keras hati, nasibmu, nasibku sama enggak kayak si iblis? Halo? Nangkep sampai di sini? Kaget ya? Makanya fokus. Apalagi ya, iblis Bapak Ibu, Tuhan ngomong sendiri kok. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nangkep ya, mengapa kok akhirnya keluar ayat ini langsung Anda dong enggak? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Semulanya kapan? Sejak di Taman Eden. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sampai kapan? Sampai ngelihat Yesus pun mati di kayu salib, dia kasih keras hati kok. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Bujui manusia, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jangan menuduh ini iblis tok lo ya. Kalau saya salah melangkah, kalau Anda salah melangkah, kalau kita salah melangkah, sama enggak nasibnya? Benar enggak kalau dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, dia pencuri. Memang dia mau mencuri jiwa kita. Masalahnya Anda mau enggak dicuri hatinya? Mau fokus ke siapa? Dan Bapak Ibu, ngerinya adalah, yuk di gambar slide selanjutnya. Ini dicampur sama Tuhan, dibiarkan. Lalang dan gandum dikumpulin jadi satu. Tidak di awal Tuhan ditebus, jadi sisa manusia yang baik, enggak. Sampai sekarang pun dibiarkan lalang dan gandum. Akibatnya bagaimana? Iblis ini Bapak Ibu akhirnya sampai enggak pada kesimpulan mengapa iblis tidak bertobat? Sudah salah langkah kepalang tanggung, karena sombong. Sudah salah langkah kepalang tanggung, dia sombong. Karena sombong ya akhirnya ya wis, satu sama kan. Skornya masih satu sama enggak? Satu sama. Saya harus bagaimana? Ya wes saya tetap ngerusai manusia. Kepalang tanggung, dia enggak bisa. Makanya endingnya adalah Bapak Ibu di slide terakhir. Bisakah iblis bertobat? Jawabannya sebenarnya bisa. Bisakah Anda bertobat? Anda, saya. Bisakah kita bertobat? Bisa. Ini yang paling penting. Itu ganti namanya dengan nama Anda. Maukah Menlu bertobat? Awas. Kalau Anda jawabannya tidak mau, kalau saya Menlu menjawab tidak mau, saya akan menjadi sama seperti nangkep Bapak Ibu. Halo? Halo? Yes. Dengan demikian Bapak Ibu, dari semua rangkaian yang saya ceritakan, menjawabkah iblis baik atau jahat? Halo? Tuhan adalah baik.
Iblis adalah baik pada mulanya. Manusia bagaimana? Baik pada mulanya, dia memilih jalan yang salah. Pesannya sederhana Bapak Ibu, tapi ayo berjuang bareng. Salah ngelangkah, bukan jejakmu Tuhan. Jejaknya siapa yang kita pilih? Jangan mikir gampang-gampang ke, aduh itu kan iblis, saya enggak mau jadi kayak seperti iblis. Tapi kelakuanmu, kelakuannya men lu, masalah koyok setan. Nangkep ya? Mau enggak sama dengan saya, gandeng sama saya? Barengan kita mau melangkah di jalannya Tuhan. Buana mau? Tuh. Mau ngikutin jalannya iblis atau mau ngikutin jalannya Tuhan? Ada contohnya. Siap? Siap, jalannya susah Bu. Tuhan tidak pernah ngomong bahwa jalanku itu enak. Tapi kuk yang kuletakkan ringan. Jalannya yang tidak pernah mudah. Kenapa? Jalan yang disiapkan Tuhan itu jalannya sempit. Lubang jarum. Pak Abed siap? Kevin siap? Jalannya susah. Mario siap? Tantanganmu di luar kota. Yuk, jangan sampai karena satu hal dan lain sebagainya, saya punya sikap hati yang sombong. Berbahaya. Amin Bapak Ibu? Amin? Sudah pesannya sederhana aja, sudah 46 menit, nek tak lebihi, biasanya nanti tambah gerambiang. Ngikut jalan Tuhan, yang mau ngikut jalannya Tuhan sama-sama dengan kata saya katakan, amin.